Nah, tinggal tunggu deh orang lewat kesini dan kesetrum. Nah, ada pengemis. Mas, minta mas. Program pertama, dan kesetrum. Saatnya memanti hartanya. Lumayan, dapat jam bagus. Sepertinya udah semua nih, saatnya pergi. Kenapa mas itu? Kenapa kamu mas? Aku habis dirampok mbak dengan modus disetrum. Hah? Setrum? Ya udah mas, ayo aku antar ke rumah sakit. Ya mbak. Kira-kira siapa ya yang merampok mas tadi? Saatnya mencari korban selanjutnya. Jadi gitu modusnya. Aku punya ide. Nah mas, minta sedekahnya. Ini mas. Makasih mbak. Mbak ini kok nggak setrum? Kenapa mas lihat-lihat aku seperti itu? Enggak mbak, cuma heran aja. Heran? Heran karena aku nggak kesetrum ya? Kok mbak bisa tahu sih? Taulah, karena aku sudah mencegahnya. Mencegah gimana mbak? Aku pakai sepatu boot anti setrum. Tuh kalau gini rencana aku nggak berhasil dong. Mau aku laporkan ke polisi, apa lapor sendiri? Mending kabur aja deh. Itu mas senjata makan tuan. Mbak, kenapa sih kamu tangkap kayu itu? Kalau kena abang ini kan bahaya mas. Mbak, kayu ini memang sengaja aku lempar biar kena dia. Hah? Biar kena abang ini? Memangnya kenapa? Karena dia itu. Ayo terus serang. Ayo terus serang. Ayo terus serang. Terus serang. Hah? Kok benderanya kebalik? Wih, ngapain kamu lepas bendera itu? Makanya mau aku kasih pelajaran. Enak aja dia mau mencuri bendera pusaka. Nggak tahu apa kalau bulan ini itu bulan kemerdekaan dan kita harus mengibarkan bendera merah putih. Emang benar bang, kamu mau mencuri bendera merah putih itu? Enggak mbak, saya nggak mencuri kok. Lo enggak? Kenapa kamu naik ke tiang di mana aku meletakkan bendera itu dan kamu malah membawanya? Itu karena bendera yang kamu kibarkan kebalik mas, makanya ingin aku benerin. Hah? Kebalik? Iya, harusnya kan merahnya di atas, putihnya di bawah. Tapi kamu masangnya putih di atas, merah di bawah. Hah? Apa iya ya? Mas, memangnya tadi kamu masang sambil ngapain? Tadi sambil ngegame mbak. Pantesan, makanya mas, kalau mengerjakan sesuatu itu harus fokus. Karena fatal akibatnya kalau kamu salah memasang bendera. Bukannya bendera negara Indonesia, malah bendera negara lain. Iya mbak, kalau gitu saya minta maaf ya. Mbak, uangku kok digunting, jadi rusak kan? Iya mbak, uang ini kan buat bayar motor ini. Kenapa sih mas? Kok melepas motor ini dengan harga 100.000? Padahal kan tadi kamu disuruh jual dengan harga 10 juta. Tolong kamu jual motornya ya, aku kebelet nih. Oh, lah mau jual berapa kak? 10 juta. Oke kak. Oh, mas itu jual motor 10 juta. Jadi aku gagalkan aja dengan menggunting uang itu. Iya mbak, pesan kakakku emang 10 juta. Terus kenapa kamu jual 100.000? Soalnya setelah dicek mas ini, motornya minus. Hah? Minus? Tadi kayaknya normal kok. Normal apaan? Orang aku nyalakan nggak bisa kok. Padahal kan aku pencet tombol rahasianya. Mas, aku mau beli motor mas. Oh iya mas, silahkan. Loh, apa ini? Kok gak mau nyala? Hah? Gak bisa nyala mas? Iya, kamu ini jual motor rusak ya mas? Enggak kok. Aku udah jauh-jauh kesini buat beli motor. Malah motornya rusak. Aku beneran nggak tahu soal motor. Yaudah, kalau gitu aku bayar motor ini 100.000. Hah? Yaudah deh, nggak apa-apa. Hah?
Coba Mas, kamu nyalakan motornya. Ya Mbak. Kok Mbak ini bisa tahu sih? Mas, motor ini itu teknologinya udah canggih dan tombol itu kuncinya. Pasti Mas ini yang sengaja mencet untuk nipu kamu. Aduh, wah dasar untuk belum kamu bawa pergi. Ampun Mbak, ampun. Nggak ada ampun buat kamu. Rasakan ini. Stop Pak, ada apa ini Pak? Kok Bapak mau membakar abang ini? Itu semua ya karena dia Mbak. Loh, abang kan yang tadi minta dibelikan bensin. Mbak, tolong Mbak. Minta tolong apa Bang? Mobil sewa saya kehabisan bensin, Mbak, dan saya lupa nggak bawa dompet. Hah, kehabisan bensin? Ya udah Bang, kalau gitu, nih saya punya uang 50.000. Makasih banyak ya, Mbak. Iya Mbak, betul. Tapi ternyata dia ini penipu dengan menggunakan modus itu. Pak, tolong Pak. Hah? Minta tolong apa Bang? Bensin saya habis, Pak. Dan dompet saya juga hilang, sedangkan rumah saya jauh. Bisa minta tolong belikan bensin buat mobil saya, Pak? Iya Bang, kalau gitu aku carikan dulu ya. Kalau harus Sedang ngapain abang itu? Sial, ternyata abang itu penipu. Awas aja ya kamu. Makanya Mbak, kita bakar aja dia. Jangan Pak, jangan. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Tapi dia kan sudah merugikan kita Mbak. Walaupun begitu, kalau membakar tidak manusiawi Pak. Bang, kenapa sih kamu menipu dengan cara seperti ini? Aku bingung, Mbak. Cari kerja sekarang itu susah. Makanya aku menyewa mobil ini dan menipu seperti tadi agar bisa mendapatkan bensin gratis, lalu aku bisa jual, Mbak. Sesulit apapun mencari uang, tetap tidak bisa menghalalkan cara kamu ini, Bang. Ya, Mbak. Aku minta maaf ya. Kalau kamu mau berubah, akan kita maafkan. Tapi kalau enggak, akan kita polisikan. Loh, Mbak, kok ditarik sih? Maaf, Bang Udin. Bang Udin udah nggak boleh dapat sumbangan ini. Kok nggak boleh sih Mbak? Biasanya kan aku juga dapat tiap bulan. Iya, Bang. Mulai sekarang, Bang Udin udah nggak dapat. Apa-apaan nih? Kalau gitu aku aduin deh sama Pak RT. Pak Iwan. Ini, Pak. Wah, makasih banyak ya Mbak. Pak RT, Mbak Julia itu kurang ajar. kurang ajar. Maksudnya apa Bang Udin? Biasanya itu aku dapat sumbangan tiap bulan. Tapi Mbak Julia bilang aku sudah nggak dapat sumbangan. Apa? Udah nggak dapat sumbangan? Iya Pak RT. Yaudah, ayo kita ke tempat Mbak Julia. Mbak Julia, apa benar kamu sudah nggak mau memberi sumbangan ke Bang Udin? Iya, Pak RT, betul. Terus kamu juga bilang kalau sekarang itu Bang Udin sudah nggak dapat sumbangan lagi. Iya, Pak RT. Tuh kan Pak RT, Mbak Julia pilih-pilih. Masa Iwan dikasih aku enggak? Mbak Julia jangan rasis dong. Si Iwan aja yang kerja di tempat ibadah lain dapat sumbangan. Masa Bang Udin yang kerjanya jadi marbot masjid nggak dapat? Tunggu sebentar, Pak RT. Saya ini nggak rasis kok. Jadi waktu itu... Haha, sekarang aku nggak miskin lagi. Karena aku sekarang banyak duit. Loh, itu kan si Udin. Kok punya banyak uang? Dengan uang sebanyak ini, aku sekarang nggak miskin lagi. Tapi jangan sampai orang-orang pada tahu. Apalagi Mbak Julia. Kalau sampai Mbak Julia tahu, bisa-bisa dicabut tuh jatah sumbangan bulananku. Jadi saya itu nggak membeda-bedakan antara Pak Iwan dan Bang Udin, Pak RT. Tapi Bang Udin ini udah nggak miskin lagi, Pak RT. Dia udah punya banyak uang. Bener itu Bang Udin? Iya Pak RT. Tuh kan, dia ngaku Pak RT. Jadi sekarang jelaskan urusannya. Yaudah kalau gitu Mbak Julia, kita permisi dulu ya. Loh, Mbak, kok ditarik sih? Maaf Bang Udin. Bang Udin udah nggak boleh dapat sumbangan ini. Kok nggak boleh sih Mbak? Biasanya kan aku juga dapat tiap bulan. Iya Bang, mulai sekarang Bang Udin udah nggak dapat. Apa-apaan nih? Kalau gitu aku aduin deh sama Pak RT. Pak Iwan, ini Pak. Wah, makasih banyak ya Mbak. Pak RT, Mbak Julia itu kurang ajar. Kurang ajar? Maksudnya apa Bang Udin? Biasanya itu aku dapat sumbangan tiap bulan. Tapi Mbak Julia bilang aku sudah nggak dapat sumbangan. Apa? Udah nggak dapat sumbangan? Iya Pak RT. Yaudah, ayo kita ke tempat Mbak Julia. Mbak Julia, apa benar kamu sudah nggak mau memberi sumbangan ke Bang Udin? Iya Pak RT, betul. Terus kamu juga bilang kalau sekarang itu Bang Udin sudah nggak dapat sumbangan lagi. Iya Pak RT. Tuh kan Pak RT, Mbak Julia pilih-pilih.
Masa Iwan dikasih aku enggak? Mbak Julia jangan rasis dong. Si Iwan aja yang kerja di tempat ibadah lain dapat sumbangan. Masa Bang Udin yang kerjanya jadi marbot masjid nggak dapat? Tunggu sebentar Pak RT, saya ini nggak rasis kok. Jadi waktu itu, Haha, sekarang aku nggak miskin lagi karena aku sekarang banyak duit. loh, itu kan si Udin. Kok punya banyak uang? Dengan uang sebanyak ini, aku sekarang nggak miskin lagi. Tapi jangan sampai orang-orang pada tahu. Apalagi Mbak Julia. Kalau sampai Mbak Julia tahu, bisa cabut tuh jatah sumbangan bulananku. Jadi saya itu nggak membeda-bedakan antara Pak Iwan dan Bang Udin Pak RT. Tapi Bang Udin ini udah nggak miskin lagi Pak RT. Dia udah punya banyak uang. Bener itu Bang Udin? Iya Pak RT. Tuh kan dia ngaku Pak RT. Jadi sekarang jelas kan urusannya. Ya udah kalau gitu Mbak Julia, kita permisi dulu ya. Loh, kok laptopku tiba-tiba mati? Siapa yang mencabut casnya ya? Aku yang mencabutnya. Kok dicabut sih? Aku kan cuma nonton bentar. Kamu itu sudah bikin boros pengeluaran masjid. Tapi kan aku baru pertama kali pakai Pak. Masa sudah bikin boros saja? Kamu itu ya dibilangin ngeyel. Mau laptop aku banting. Jangan Pak, belum lunas. Makanya cepat kamu pergi dari sini. Iya Pak. Ngapain orang itu bawa galon ke sini segala? Mau apa kamu mas? Oh ini Pak, saya mau minta air di masjid ini. Apa? Minta air katamu? Iya, keran di rumah saya mampet. Jadi saya minta air segalon. Enak aja. Kamu pikir emang masjid ini punya bapakmu apa? Ya udah Pak, kalau nggak boleh, saya pergi aja. Mau kemana? Mau pulang Pak. Enak aja. Bayar dulu dong. Hah? Bayar? Tapi kan aku belum ngambil airnya Pak. Alah, pasti kamu kemana-kemana sudah pernah ngambil kan? Belum pernah Pak. Ini aja baru pertama. Malah Bapak nggak boleh dan minta uang. Udah gak usah ngelak. Cepet bayar atau aku teriakin maling kamu ya? Iya Pak. Ini Pak. Kok kamu ambil sih mbak? Pak Marbot, maksudnya apa kok meminta uang dari mas ini? Dia itu mau menggunakan fasilitas masjid mbak. Makanya aku tarik dia uang. Mas, fasilitas masjid itu fasilitas umum. Jadi siapapun bisa menggunakan sesuai dengan keperluannya. Tapi mbak, gara-gara seperti ini pengeluaran masjid jadi boros. Kota masjid itu berasal dari masyarakat dan harus kembali juga untuk masyarakat. Jadi emas jangan seenaknya meminta bayaran kepada orang yang menggunakan fasilitas masjid ini. Tapi kan itu demi masjid ini juga mbak. Sudahlah mas, saya selaku donatur tidak akan menyumbang lagi jika sikap emas masih seperti ini.